Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di sini demi mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat kebodohan dari diri kita, menuntut ilmu agama kita ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang masuk surga dan dipermudah dalam rangka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul yang sudah disebar ya. Apa judul kajiannya? Perjalanan masih panjang. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang di kalangan para tabi'in. Beliau suatu hari pernah masuk ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, yang mana pada waktu itu waktu sudah larut malam ya. Beliau melihat Ali bin Abi Thalib di waktu tersebut tidak tidur. Ali bin Abi Thalib sedang sholat malam. Ditungguin sholat malamnya nggak selesai-selesai, panjang. Akhirnya orang ini nyeletuk, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, saumun bin nahar, wa saharun bil lail, wa ta'abun fima baina dhalik. Wahai Amirul Mukminin, engkau berpuasa di siang hari dan engkau begadang tengah malam, tidak tidur. Belum lagi kelelahan kerjaanmu di siang hari yang sangat banyak menjadi seorang khalifah. Ya, maksudnya kok luar biasa sekali ya. Tidak ada istirahatnya. Selesai sholat, Ali bin Abi Thalib bilang sama salah satu punggawa yang bersama beliau di situ. Katanya Ali bin Abi Thalib, safarul akhiratu tawil. Safarul akhirati tawil. Perjalanan ke akhirat itu panjang. Wa yahtaju qat'ihi, dan kita butuh potong jalan, kita butuh shortcut. Dengan apa? Dengan sholat malam. Dari sini kita tahu para jamaah sekalian, ya perjalanan kita ini masih panjang. Kita hidup di atas muka bumi ini sekarang berapa tahun sih kita hidup di atas muka bumi ini? Berapa tahun jamaah? Berapa umurnya manusia hidup di atas muka bumi? Berapa? 60? 70? Kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 70 sampai atau 60 sampai 70. Sedikit yang lebih dari situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak ditemukan yang meninggal dunia malah yang di bawah itu umurnya. Ada yang umur 30 berangkat, ada yang umur 40 berangkat, ya 50 berangkat, jarang sampai 60. Ada 60, betul, 70 ada, bahkan 80, 90 ada, tapi hitungan jari aja. Dan sekarang kita mau tanya, setelah meninggal dunia masuk alam barzakh, berapa lama di alam barzakh? Ada yang tahu berapa lama?
Umur orang ya bisa kita terbilang 60 sampai 70 tahun. Ya, karena itu sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mau lebih teliti lagi, anggap saja umur 70. Potong waktu tidur. Satu hari tidur berapa? Sama tidur siangnya anggap aja 8 jam. 8 jam 70 tahun berarti sepertiganya hilang sudah. Iya. Sisa berapa jam? Kalau umurnya 60 sepertiga 20 tahun hilang sudah. 20 tahun untuk tidur. Ini yang hidupnya 60 tahun. Kepotong waktu tidurnya saja sudah kepangkas 20 tahun. Pangkas lagi masa-masa belum balik. Kalau perempuan mungkin umur 10 tahun ada yang sudah balik sampai 12 tahun. Kalau laki-laki mungkin 15 tahun lah sudah balik. Potong 15 tahun. 40 kurang 15 sisa berapa? 25. Belum nanti sakit, ada yang pikun dan lain sebagainya, terkurang tidak tersisa mungkin cuma 15 tahun atau 20 tahun sisanya. Ini yang hidupnya 60 tahun. Sisa optimalnya cuma 20 sampai 25 tahun. Amalan 25 tahun yang dihitung sama Allah ini yang menentukan besok di alam yang selanjutnya. Perjalanan belum selesai. Ada di alam barzakh. Sekarang mau tanya kita, alam barzakh berapa tahun? Ada yang tahu di sini? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, setelah mati itu ada barzakh sampai nanti hari kiamat di alam barzakh. Ini amalan 25 tahun ini para jamaah yang tadi semua kita sudah dipangkas. Ini yang menentukan besok gimana ceritanya di alam barzakh. Jadi dari 25 tahun ini. Itu yang umurnya 60 tadi. Kalau umurnya tidak sampai 60 lain cerita, lebih sedikit lagi. Ya, masih ada alam barzakh para jamaah sekalian. Ya. Dan kita mau tahu sekarang apa itu alam barzakh. Ya banyak orang-orang kafir mengatakan bahwasanya setelah meninggal dunia itu tidak ada lagi kehidupan, habis istirahat. Makanya mereka bilang apa? Rest in peace. Sudah di dunia foya-foya, ketawa-ketawa, rest terus habis mati rest lagi. Subhanallah. Ya, dan bukan ini akidahnya kita sebagai seorang mukmin. Akidahnya seorang mukmin itu beriman kepada hari akhir. Dan hari akhir itu dimulai dari alam barzakh. Meninggal dunia itu tangga pertama hari akhir. Dimulai dari alam barzakh. Apa artinya alam barzakh para jemaah? Secara bahasa, barzakh itu artinya pembatas. Ini dalam bahasa Arab ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 19, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi ada laut yang sering kita lihat itu videonya sekarang ya. Satunya warnanya bersih, satunya warnanya kotor. Itu tidak ketemu para jemaah. Ada zatnya yang berbeda. Itu Allah sudah kasih tahu sudah 1400 tahun yang lalu. Baru gawat-gawatnya sekarang ya. Kesian. Banyak yang baru tahu gitu. Padahal di Al-Qur'an sudah jelas. Ya. Bainahuma barzakhun, antara keduanya ada pembatasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi barzakh itu secara bahasa artinya apa? Pembatas. Adapun dalam istilah syariat Islam, alam barzakh itu adalah al-hayatu, kehidupan yang ada di antara dunia dan di akhirat. Kehidupan yang ada di antara dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Ya, di belakang mereka ada hari atau ada kehidupan barzakh sampai nanti saat kiamat datang baru selesai itu yang namanya alam barzakh. Dikatakan oleh banyak para ulama bahwasanya barzakh itu bisa dibilang juga antara kematian sama hari kiamat atau hari kebangkitan. Dikatakan juga oleh Al-Farra rahimahullah,
bahwasanya barzakh itu artinya adalah min yaumi yamut ila yaumi yub'ats, dari dia mati sampai dia dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan alam barzakh ini para jamaah sekalian dimulai saat seseorang dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah alam barzakh para jamaah sekalian, atau di alam barzakh, masuk orang ke alam barzakh, ada beberapa hal yang akan dialami oleh setiap orang. Yang pertama namanya adalah fitnatul qabr. Ana mau tanya, apa artinya fitnah? Ada orang nuduh orang, dibilang fitnah. Kalau di Indonesia gitu kan, oh, kamu jangan fitnah. Tapi secara bahasa Arab atau secara dalam syariat, fitnah itu bukan itu. Apa artinya fitnah? Ujian. Ada ujian nanti dalam kubur para jamaah sekalian ya. Jadi secara bahasa artinya fitnah adalah al-ibtila wal ikhtibar ya, ujian dan ibtila, ada bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara syariat Islam, al-imtihan wal ikhtibar lil mayyit. Fitnatul qabr, fitnah kubur itu adalah ujian, cobaan bagi setiap mayit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang tepat di kehidupan dunia dia dan nanti juga di akhirat. Katanya Barra bin Azib radhiyallahu anhu, "At-tatsbit fil hayatid dunya idza atahul malakan." Penetapan di bumi maksudnya apa? Saat nanti kelak didatangi dia sama dua malaikat di dalam kuburnya, yang akan bertanya kepada dia, "Man rabbuka?" Orang yang sama Allah dikasih ketetapan ini, qala rabbi Allah. Dia akan mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Dan malaikat tanya lagi, "Ma dinuka?" Agamamu apa? Dini al-Islam. Agamaku adalah agama Islam. Ya. Dan nanti malaikatnya tanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika at-tatsbitu fil hayatid dunya. Itu yang dimaksud dalam ayat yang kita baca tadi, penetapan perkataan yang tepat di atas muka bumi ini. Saat dia masih ada dalam kuburnya ditanya sama malaikat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ya, ini semua terjadi tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Antum bayangkan para jamaah sekalian, antum lagi kuliah misal, tahu-tahu ada ujian mendadak. Antum didatengin dosen yang paling mengerikan misalkan, paling killer dosennya. Atau guru yang paling bengis, tahu-tahu antum dipanggil, ditanya-tanyain, tegang nggak antum kira-kira? Tegang atau tidak? Ya, percaya diri, tidak percaya diri. Padahal mungkin kita bisa jawab, tapi terkadang tidak percaya diri, gugup, takut. Ya, ini di dunia. Gimana besok di kuburan para jamaah sekalian? Yang disifati, iya, malaikatnya yang datang itu hitam legam, matanya biru terang, tidak menakutkan jamaah. Ada yang bilang satunya hitam, satunya biru. Bisa dibayangkan para jamaah. Percaya tidak percaya ini akan terjadi. Apakah tidak gugup? Dibangunin tahu-tahu, dikagetin kita sama dua malaikat ini datang. Dan yang bisa menjawab hanya orang-orang yang sama Allah Subhanahu wa taala diberi ketetapan. Lisannya sama Allah dimudahkan untuk mengucapkan itu. Mereka adalah orang-orang yang beriman saat hidup di atas muka bumi ini, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti keimanannya dengan amalan-amalan soleh. Begitu juga dijelaskan dalam hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qabara al-mayyit atahu malakan
aswadan azraqan. Kalau seorang mayit dikubur, tidak lama setelah itu akan didatangi sama dua malaikat, hitam dan biru. Yaqulu li ahadihima al-munkar, atau yuqalu li ahadihima al-munkar, satunya dikasih nama munkar, yang satunya dikasih nama siapa? An-nakir. Fayaqulani ma kunta taqul fi hadzal rajul. Nanti dia itu tanya, itu Muhammad itu siapa? Gimana menurutmu Muhammad? Coba kita mau tahu, kata malaikatnya. Gimana jamaah? Didatengin sama malaikat. Dijelas bahwasanya kelak ada yang namanya fitnatul qabr. Ini masih di alam barzakh nih, belum nanti hari kiamat, belum, masih di alam barzakh ini. Ya. Yang mana Rasulullah SAW juga saat setiap selesai proses penguburan itu, Rasulullah itu berdiri di samping kuburannya dan Rasulullah mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum. Ya, istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampun untuk saudaramu ini yang meninggal dunia. Was'alu lahu tathbit. Dan minta kepada Allah ketetapan hati supaya ini bisa jawab nanti. Kenapa kata Rasulullah? Fa innahul ana yus'al. Karena sekarang dia ditanya sama malaikat. Doain. Bukan zikir-zikir berjamaah, jamaah bukan. Mintakan ampun kata Rasulullah. Ini Rasulullah yang bilang. Mintakan ampun, istighfar buat saudara kalian ini. Dan mintalah buat dia ketetapan biar lisannya bisa jawab. Karena sekarang dia ditanya. Ya jelas para jamaah sekalian. Ya, nanti orang semua masuk kuburan, kita semua akan ditanya, akan didatangi sama dua malaikat ini. Ya. Dan sehebat apa kita sudah menyiapkan jawaban jika itu semua tidak dibarengin sama yang namanya keimanan kepada Allah yang benar. Tidak semuanya bisa menjawab. Dan tidak semudah itu untuk menjawab. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga di sini setelah fitnatul kubur akan ada hal yang lain yang akan dialami oleh seorang hamba, ya, yang mana fitnah kubur ini yang akan mencetuskan apakah orang ini diberi nikmat dalam kuburnya atau orang ini diazab di dalam kuburnya. Adapun orang-orang beriman saat ditanya dengan mudahnya beliau itu menjawab, Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Ya, maka orang-orang seperti ini dikatakan akan dilebarkan, dilapangkan kuburannya, ya, dan dia diberi lihat tempatnya nanti di surga, yang mana anginnya sudah bisa dia cium di alam barzakh itu. Adapun sebaliknya, orang-orang yang ditanya tak bisa jawab. Ya, saya pernah dengar, nanti dia bilang begini, saya pernah dengar ini kayaknya ini jawabannya. Saya pernah dengar orang-orang bilang seperti ini. Jawab dengan tidak yakin, jawab dengan gugup, tidak bisa jawab. Ya, dipukul sama malaikat dengan apa? Mitraqah, dengan palu yang suaranya itu seperti petir jamaah, dari saking kerasnya itu pukulan. Yang mana dikatakan ya suaranya ini hanya bisa didengar dengan hewan. Disebutkan oleh para ulama, ya, mereka orang-orang terdahulu kalau ada punya unta yang mestinya untanya ini sudah melahirkan tapi tak kunjung melahirkan, takut yang di dalam perut untanya ini mati, unta ini dibawa ke kuburan supaya dengar siksa kubur itu, supaya stres untanya biar ngelahirin untanya. Karena ya itu yang bisa mendengar hanya manusia sama Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih untuk mendengar ini. Tidak ada yang mampu para jamaah sekalian untuk mendengar ini. Tapi itu hewan-hewan dan Rasulullah SAW ya sama Allah dikasih kemampuan untuk bisa mendengar. Makanya kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamuna ma a'lam," kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang selanjutnya, setelah alam barzakh, yang mana kita tahu banyak rincian-rincian yang sangat panjang. Mungkin kalau kita mau bahas alam barzakh sendiri perlu kajian sendiri para jamaah sekalian. Kita membahas secara umum saja. Ya, setelah alam barzakh baru kelak datang hari kiamat. Yang mana kita tahu kelak hari kiamat itu terjadi saat sangkakala ditiup oleh si peniup. Siapa namanya? Yang meniup sangkakala? Hah? Siapa namanya? Ada yang bisa mendatangkan dalilnya? Kalau namanya itu Israfil. Jadi para jamaah sebenarnya itu tidak ada dalilnya. Tapi itu menjadi ijma'. Ya, itu menjadi ijma' para ulama bahwasanya yang megang, yang niup sangkakala itu adalah apa? Israfil. Tapi tidak ada dalilnya. Tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan bahwasanya namanya adalah Israfil atau disebut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ada yang namanya an-nafkh fis sur, pentiupan sangkakala. Yang mana as-sur itu ya zaman dulu orang sangkakalanya itu tidak seperti zaman sekarang. Sangkakala kayak trompet zaman sekarang. Ini diambil dari orang-orang terdahulu kita yang menggunakan tanduknya hewan yang besar, dibolongin dan ujungnya dikasih apa? Lubang. Itu bisa mengeluarkan suara. Itu arti dari as-sur. Kita bilang artinya sangkakala. Ya. Yang mana dalilnya sangat banyak. Allah SWT berfirman dalam surat Yasin ayat 53. Kata Allah SWT, in kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Dan kelak akan ditiup sayhatan wahidah, satu kali tiupan. Fa idza hum jami'un, maka mereka semua ladaina muhdharun, hadir semua. Ditiup satu kali, ya. Sayhatan wahidah, ya. Jadi nanti ada penjelasannya. Sangkakala itu akan ditiup berapa kali? 2 kali. Dan ayat-ayat yang lain sangat banyak para jamaah sekalian. Allah SWT berfirman, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُورِ. Ini bahasa yang lain. Naqur juga disebut itu adalah apa? Sangkakala. Saat kelak nanti kata Allah sangkakala itu ditiup. Ya. Adapun dari hadis-hadis Nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda, baina Yahudi yu'ridu sil'atahu u'tiya biha syai'an karihahu. Nanti kalau ada orang Yahudi sedang apa? Ngasih lihat barang dagangannya. U'tiya biha syai'an karihahu, tapi ya zaman dulu orang berdagang tuh barter jemaah. Punya barang ini ditukar sama barang yang lain. Tapi saat itu orang Yahudi ini tidak suka sama barang yang mau ditukar. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, la walladhi istafa Musa 'alal bashar. Atau orang Yahudi ini bilang, demi Tuhan yang memilih Nabi Musa, yang memuliakan Nabi Musa di kalangan para manusia. Fasami'ahu rajulun minal ansar. Ya. Lalu ada orang Nasoro atau ada orang Al-Ansar dari orang Madinah itu mendengar orang Yahudi ini berbicara seperti itu. Demi Tuhan yang apa memuliakan Musa. Dia tidak nyebut Nabi Muhammad, dia nyebut apa? Nabinya sendiri, Nabi Musa. Didengar sama orang Ansor, ditempeleng para jamaah sekalian. Kurang ajar nih. Tidak pantas seperti ini sedangkan Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Apakah kamu berani bilang demi Tuhan yang memilih Nabi Musa di antara para manusia? Wan Nabi baina adhurina, sedangkan Rasulullah ada di antara kami. Fadhahaba ilaihi. Orang ini tidak terima para jamaah sekalian, dia pergi ke Rasulullah SAW. Ini orang Yahudi yang ditampar ini tadi, dia tidak terima, dia pergi ke Rasulullah SAW. Inna li dhimmatan wa ahdan, fama balu fulan latama wajhi. Sungguh aku tinggal di sini itu punya janjian perdamaian. Ya, kita punya janji, kita punya perjanjian damai antara orang Yahudi sama orang Ansor dan orang Muhajirin yang ada di
Madinah. Tapi gimana ceritanya? Kok dia berani nempeleng saya? Kok dia nampar saya, katanya orang Yahudi. Langsung sama Rasulullah ditegur. Kenapa kamu tempeleng wajahnya orang ini? Akhirnya sama sahabatnya dikasih tahu, dia nyebut kata-kata yang tidak pantas ya Rasulullah. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah. Hatta ru'ya fi wajhi, sampai kelihatan marahnya di wajahnya Rasulullah SAW. Faqala, kata Rasulullah SAW, lihat tawaduknya Rasulullah. La tufaddilu baina anbiya'illah. Jangan kalian pilih-pilih di antara nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yunfakhu fis sur. Karena kelak akan ditiup sangkakala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yas'iqu man fis samawati wa man fil ard, dan semuanya akan mati manusia yang ada di atas muka bumi ini. Illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Thumma yunfakhu fihi ukhra, lalu akan ditiup lagi sangkakala yang selanjutnya. Fa akunu awwala man bu'its, dan aku akan menjadi orang yang pertama kali bangun, kata Rasulullah SAW. Lihat nih ya. Jadi kata Rasulullah, nanti akan ditiup sangkakala, lalu aku akan ditiup lagi, lalu aku yang akan pertama kali bangun. Selanjutnya apa? Kata Rasulullah, fa idza Musa akhidun bil arsy. Ternyata Nabi Musa sudah bangun duluan, lagi megang ya. Lagi berdiri situ di bawahnya arsy. Fala adri, kata Rasulullah, aku tidak tahu. Ahusiba bi saqatihi yaumat tur au bu'itsa qabli. Apa Nabi Musa ya saat ditiup sangkakala itu Nabi Musa tidak ikut apa? Mati. Karena Nabi Musa sempat dulu juga terjatuh saat dia lihat Jabal apa? Jabal Tur kandas, hancur saat Allah memperlihatkan dirinya ke Jabal Tur. Walakin indur ilal jabal. Ya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kata Allah SWT. Lihat ke Nabi Musa, pengen lihat, ya Allah hari ini andur ilaih, kata Nabi Musa, ya Allah kasih lihat aku kepadamu. Kata Allah SWT, kamu tidak akan bisa lihat. Kata Allah, aku mau memperlihatkan diriku dulu ke gunung ini. Kalau gunungnya masih ada di sana, kamu bisa lihat aku. Ternyata saat Allah buka hijabnya ke gunung, hancur gunungnya jadi debu. Itu Nabi Musa lihat itu, pingsannya mah. So'iqa. Hilang sebentar. Katanya Nabi Muhammad, anak tidak tahu apakah saat ditiup sangkakala Nabi Musa ikut jatuh juga, apa sudah cukup dulu saat Allah ngasih lihat kejadian itu. Ya, Nabi Muhammad tidak tahu nih. Jangan bandingin antara Nabi, kata Nabi Muhammad. Ya, Musa itu punya kedudukan juga di hadapan Allah SWT. Jadi Rasulullah menyalahkan orang ini apa? Karena nempeleng tadi itu. Tapi di sini ada dalil yang sangat jelas bahwasanya kelak akan ada tiupan sangkakala dan semuanya akan mati para jamaah sekalian. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Lalu kelak ada tiupan yang kedua, nanti mereka semua akan bangkit kembali. Dan dikatakan para jamaah sekalian, di antara dua tiupan ini, di antara dua tiupan sangkakala ini ada beberapa waktu. Ada beberapa waktu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita saat ditanya ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ma bainan nafqatain arba'un," kata Rasulullah SAW. Di antara dua tiupan sangkakala itu ada apa? 40. Qalu ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu kan dengar dari Nabi langsung. 40 apa? Kata para sahabat. Apakah 40 hari? Apa itu? Geleng-geleng ya Abu Hurairah, bukan kayaknya. Rasulullah tidak bilang 40 hari. Apakah 40 tahun? Abu Hurairah geleng-geleng lagi. Bukan. Rasulullah tidak bilang 40 tahun. Arba'una syahr, apakah 40 bulan? Geleng-geleng lagi Abu Hurairah. Bukan, Rasulullah tidak bilang seperti itu. Ya. Jadi pokoknya 40, entah 40 hari, entah 40 pekan, 40 bulan, atau 40 tahun, pokoknya di antara ya, dua tiupan sangkakala itu, satunya menghabiskan yang ada, satu lagi membangkitkan semua yang mati dari awal manusia mati sampai hari kiamat.
berdiri semua. Ya, wa makna qaul Abu Hurairah, dan jelas sangat di sini perkataan Abu Hurairah maksudnya apa? Ya, aku tidak berani untuk menekankan di sini berapa hari atau pakai bulan atau 40 apa, saya tidak berani karena Rasulullah tidak menyebutkan itu. Kita lihat nih, akhlaknya para sahabatnya. Tidak tahu ya bilang tidak tahu. Ya tidak sok tahu para jamaah sekalian. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, setelah ditiup sangkakala, ada beberapa ulama menjelaskan bahwasanya azab di alam barzakh itu akan berhenti saat ditiup sangkakala yang pertama. Jadi orang yang diazab di alam barzakhnya, ya, kelak akan ada istirahatnya. Istirahatnya itu ya di antara dua tiupan sangkakala ini. Makanya saat sangkakala yang kedua ditiup, mereka orang-orang kafir yang diazab di dalam kuburnya mengatakan apa? Man ba'athana min marqadina hadza. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Jadi mereka itu dikasih istirahat dulu sama Allah SWT. Diazab terus, tak berhenti. Dari masuk ke kuburan sampai selesai diazab terus pada jamaah sekalian. Contohnya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu dari awal mati sampai sekarang itu diazab sama Allah SWT. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu sama Allah dikasih lihat terus setiap hari ke Fir'aun. Ini tempatmu di sini. Ya. Wa yaumal qiyamah, dan kelak di hari kiamat juga itu yang akan terjadi. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan Fir'aun itu ke adab yang sangat pedih. Di alam barzakhnya diadab, di akhirat juga nanti lanjut azabnya. Tapi di 40 ini yang kita tidak tahu 40 apa, di situ mereka akan diistirahatkan. Makanya saat dibangunkan nanti mereka tanya siapa yang bangunin, baru kita istirahat sudah dibangunin lagi. Dan saat mereka itu bangun, mereka sudah pindah ke alam yang lain. Pindah ke hari yang lain. Inilah hari pertama di akhirat, yaitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ini yang diingkari sama orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengatakan bahwasanya kita semua ini tidak akan berjumpa sama hari kebangkitan. Kul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Katakan wahai Muhammad, kalian semua akan dibangkitkan, diberdirikan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma, lalu kalian akan dikasih tahu, dihisab tentang amalan-amalan kalian. Akan disebutkan lagi seluruh amalan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, arti dari hari kebangkitan Yaumul Ba'ats disebutkan oleh para ulama bahwasanya artinya adalah ihya'ul amwat wa ikhrajuhum min kuburihim, dihidupkan kembali para mayit-mayit dan dikeluarkannya mereka semua dari kuburannya. Sekarang anak mau tanya sama antum, gimana yang matinya dimakan sama ikan hiu? Kan tidak dikubur. Gimana para jamaah? Apakah mereka dibangkitkan juga atau tidak? Gimana jamaah? Bangkit semua. Kenapa Rasulullah SAW yang menjelaskan seakan-akan fitnah ujian itu hanya ada bagi orang-orang yang dikubur saja? Betul? Hadisnya hadis fitnatul qabr. Hadisnya seakan-akan istaghfiru li akhikum, ya minta ampun buat saudara kalian. Ya mintakanlah ketetapan hatinya juga, karena sekarang dia akan ditanya dalam kubur ini. Dan hadisnya banyak. Manusia jika dikubur, seakan-akan ini buat yang dikubur aja. Betul atau enggak jemaah? Ya, dijelaskan sama para ulama. Ini Rasulullah ucapkan kharaja makhrajal ghalib. Disebut karena kebanyakan manusia meninggalnya itu di kubur.
Jadi Rasulullah pakai yang kebanyakan, tidak bahas yang sedikit-sedikit. Paham ya? Jadi bukan berarti orang yang tidak mati dikubur terus tidak ada ditanya sama malaikat, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu para jamaah sekalian. Semua yang mati pindah ke alam barzakh, dia akan ditanya oleh dua malaikat yang sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Kalau semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana kita tahu ada suatu riwayat, ada seseorang yang pesan sama anaknya. Ya. Orang ini pesan sama anaknya, bilang, nanti nak kalau abah meninggal dunia, tolong jangan engkau kubur abah ini. Bakar jasadnya abah sampai jadi debu, pilah-pilah, satunya buang di sini, satunya buang di sana, satunya buang di laut, pokoknya dipilah-pilah. Karena orang ini tahu, takut sama Allah, orang ini takut diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Pilah-pilah. Dari saking takutnya, bapak ini nanti sama Allah digabungkan jadi satu atau diazab dalam kuburnya. Jadi tolong jadikan debu terus buang, pilah-pilah. Saat bapaknya meninggal langsung sama anaknya disuruh bakar, wasiat dari bapak suruh bakar, debunya dibuang ke sini, dibuang ke sana, dibuang ke sana. Saat hari kiamat para jamaah sekalian, Allah perintahkan tanah, wahai tanah, kumpulkan debu dari jasadnya bapak ini. Kumpul semuanya. Sampai jadi bapak ini lagi. Ini bukti para jamaah sekalian ya. Ini Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha bisa. Allah tinggal perintahkan tanah, kumpulkan, kun, jadi, selesai. Kumpul semua debunya, yang dibuang di sini, dibuang di sana, jadi satu lagi para jamaah sekalian. Dan akhirnya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu nyuruh anakmu berbuat seperti itu? Bapak ini bilang, ana takut sama engkau diazab ya Allah karena ana banyak dosanya. Kata Allah, karena kamu takut sama ana maafkan dosamu. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian, ya dengan mudah Allah Subhanahu wa taala mau kumpulkan kita semua, mau meninggal kena musibah seperti apa, mau menghilang jasadnya, mau seperti apa, Allah bilang kun, jadi. Datang semuanya para jamaah sekalian. Kalau semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sesuai dengan amalannya. Ada orang yang lagi pakai ihram meninggal dunia, mereka bangun sambil labbaik Allahumma labbaik. Ada yang dibangkitkan nanti, ada yang pincang, ada yang buta, ada yang kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala, ada macam-macam para jamaah sekalian. Na'udzubillah. Ya, dijelaskan bahwasanya kelak setelah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan, mereka semua akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Digiring kemana para jamaah? Ke padang mahsyar, yang mana dikenal itu artinya adalah yaumul hasyr, hari penggiringan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kelak kami akan membangkitkan mereka, lalu kami akan giring mereka. Ada yang digiring kepalanya jadi kakinya, ada yang digiring dalam keadaan buta, ada yang digiring dalam keadaan bisu, ada yang digiring dalam keadaan tuli. Bangun dari kuburannya, ada yang tuli, ada yang buta, ada yang kebalik, dan segala macam model para jamaah sekalian. Ya, ini ancaman bagi mereka orang-orang kafir, tempat kembalinya adalah neraka. Kata Allah SWT, ya ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap mereka masuk ke dalam neraka jahannam itu, setelah diazab, kami tambahin lagi. Ya. Ada zaman sekarang, orang-orang itu bilang, santai. Ya, artis-artis itu yang terkenal, semuanya ada di neraka. Ini ngomong artis juga nih. Jadi nanti kalau aku masuk neraka, nanti ketemu sama itu katanya. Ketemu sama mereka semua. Terus ada juga yang bilang, manusia itu sifatnya bisa beradaptasi. Jadi kalau dia sudah lama ada di neraka, akhirnya nanti neraka itu jadi kebiasaan buat dia. Dia tidak akan
tidak akan sakit lagi, subhanallah. Kita lihat, belum tahu rasanya, belum masuk. Ya. Setiap hari tambahan azabnya semakin dahsyat dia rasakan. Ya. Sama kayak orang di surga. Di surga, ya, apakah tidak bosan Ustaz di surga nanti? Kan setiap ini sudah semua yang kita mau dikasih, apa tidak lama-lama bosan katanya. Contoh misal, hari ini minta makan soto misal. Besok mau makan soto lagi, kan sama rasanya. Tidak ada jamaah. Sekarang kita minta, besok kita minta lagi, ini lebih enak dari yang sebelumnya. Jadi tidak ada ceritanya orang bosan ada di surga. Ya. Lahum ma yasha'una fiha. Mereka bisa minta apa yang mereka mau, waladaina mazid, dan kita punya lebih lagi dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sama, di neraka juga sama. Sudah lama di neraka, ini bukan terus dia bisa kuat, karena semakin lama dia di sana semakin dahsyat azabnya terus bertambah terus. Ya. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda." Ya. Dan kelak ada hari kami giring orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Adapun orang-orang yang membangkang di atas muka bumi ini, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami giring orang-orang mujrim, para penjahat di atas muka bumi ini, ya kami giring ke jahanam. Nih, ini sana jalannya. Ini neraka jahanam ke situ. Ya. Subhanallah. Ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhsyaruna hufatan uratan ghurla." Kalian kelak akan digiring dalam keadaan hufatan, tidak pakai sandal, uratan, tidak pakai baju, ghurla, tidak pakai atau belum disunat. 3. Katanya Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Apa nanti ndak yang laki sama yang perempuan saling lihat-lihatan? Ndak pakai apa-apa, telanjang bulat ya Rasulullah. Kita lihat jawabannya Rasulullah, ya, al-amru asyaddu min an yahummuhumudz dzalik. Ya Aisyah, perkaranya lebih dahsyat dari yang kamu pikirkan itu. Perkaranya ya tidak semudah yang kelak akan dialami sama mereka di sana. Masih ada kesempatan untuk lirik-lirik, tidak bisa. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bercerita, atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari Rasulullah SAW berdiri di antara kami khatiban bimau'idhah, ngasih mau'idhah kita, kata Abdullah bin Abbas. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, sungguh kalian akan dibangkitkan oleh Allah SWT dan digiring dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai sehelai baju apapun, dan belum disunat. Kata lalu Rasulullah membawa satu ayat, surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kita mulai menciptakan manusia, kami akan kembalikan manusia itu seperti awal penciptaannya. Nabi Adam saat diciptakan sama Allah, apakah ada bajunya? Tidak ada. Allah yang ngasih tutup dari cahaya. Wa'dan alaina, ini sudah janji kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna fa'ilin, dan kami pasti akan lakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada itu namanya yaumul hasyr. Kami akan giring dalam keadaan telanjang bulat, tidak pakai sendal, belum disunat. Dan kata Rasulullah SAW, ala inna awwalul khalaik yuksa yawmal qiyamah Ibrahim alaihi salam. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, manusia yang pertama akan diberi tutup dengan pakaian kelak di hari kiamat itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dijelaskan para jamaah sekalian gimana, kemana manusia itu akan digiring. Ya. Yang mana kita kenal sekarang namanya padang mahsyar. Disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padang mahsyar itu adalah yuhsyarun nas yaumil qiyamah ala ardin baydha afra. Manusia itu akan digiring kelak di hari kiamat ke salah satu tanah yang warnanya putih bersih seperti adonannya roti.
yang di situ ya, tidak ada tanda-tanda, oh ini nama tempatnya ini nama tempatnya itu. Kalau kita sekarang pergi satu tempat, kan ada tandanya para jamaah sekalian. Oh ini tanah milik fulan, oh ini selamat datang di kota fulan. Nanti di tanah itu putih bersih, tidak ada tanda sama sekali yang ada di atas tanah tersebut. Dan di tanah tersebut adalah tanah yang tidak pernah sama sekali dibuat dosa di atas tanah tersebut. Dan ini diperdebatkan sama para ulama, apakah ini tanahnya sudah ada sekarang atau tanahnya ini diganti sama Allah dengan tanah yang baru. Ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian bilang itu tanahnya sudah ada, cuman dibersihkan oleh Allah. Sebagian bilang ini tanahnya tidak ada, tapi nanti akan diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, kelak kita semua akan diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal manusia, dari Nabi Adam sampai manusia yang hidup kelak di hari kiamat. Semuanya akan berdiri di sana, di padang mahsyar, dalam keadaan telanjang bulat, tidak pakai baju, belum disunat, tidak pakai sendal. Dan sama Allah tidak langsung dibiarkan atau tidak langsung dihisab. Tidak, sama Allah dibiarin dulu. Kerjai, pikir dulu dosa-dosanya. Pikir amalan-amalannya dulu yang dulu. Belum dihisab sekarang, nanti ya. Dan tidak cukup itu, diturunkan matahari sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Idza kana yaumul qiyamah udniyatus syamsu minal ibad." Kalau datang hari kiamat nanti, matahari akan didekatkan kepada para hamba hatta yakuna qaida mil, sampai jaraknya itu 1 mil. Kata Rasulullah, ada orang-orang yang tenggelam sama keringatnya, ada yang keringatnya sampai ke dadanya, ada yang pertama Rasulullah bilang sampai ke mata kakinya dulu, terus ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang yuljimuhu iljaman, yang tenggelam sama keringatnya sendiri. Jadi saking ya panasnya keadaan di sana para jamaah sekalian, disuruh pikir dosa-dosanya. Ada orang yang leher-lehernya itu panjang, ya, para muadzin yang suka manggil orang untuk sholat di masjid, Allah kasih keistimewaan, kelihatan mereka itu. Ini para muadzin, lehernya panjang-panjang semua. Allah beri keistimewaan mereka. Dan saat itu Allah tarik neraka jahanam para jamaah sekalian. Ya, sebagaimana yang kita hafal dalam surat Al-Fajr. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka jahanam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari di mana orang-orang teringat. Yang selama ini dia lupa, di hari itu dia ingat semua. Saat dia sudah lihat neraka jahanam, ya, diseret oleh para malaikat, didatangkan di depannya mereka semua. Ini yang selama ini sama ana dijadikan ancaman, kata Allah dalam Al-Quran, jahanam ini datang sekarang ke sini. Yauma idzi yatadzakkarul insan anna lahu dzikra. Ya. Di hari itu mereka semua akan ingat. Yang selama ini mereka lupa, mereka ingat di hari itu. Dan mereka bilang, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai kiranya dulu ana di dunia berbuat ini, aduhai kiranya ana di dunia dulu begitu. Ya. Dan dikatakan dalam sebuah hadis, ya, yu'ta bi jahannam walaha sab'una alfa zimam. Kelak neraka jahanam itu akan didatangkan, dan neraka jahanam ini punya 70.000 tali kekang. Neraka jahanam itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, layaknya kita ada punya hewan buas kita piara di rumah, dikasih tali atau enggak? Atau semantum dilepas hewan buasnya, diikat sama kita, ya, supaya enggak kabur, supaya enggak nyerang orang. Sama neraka jahanam itu diikat, punya 70.000 tali kekang. Wa fi kulli zimamin sab'una alfa malaki yajurrunaha. Dan setiap satu tali kekang itu ditarik sama 70.000 malaikat. 70.000 tali kekang, satu ditarik sama 70.000 malaikat untuk nyeret neraka jahanam supaya dihadirkan di sana. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
tak bisa kita bayangkan seperti apa dahsyatnya. Ya. Dan di keadaan seperti itu Rasulullah atau semua para malaikat atau para manusia yang sudah ketakutan terlalu lama oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak langsung dihisab. Ya, mereka merasa banyak dosanya, mereka ingin agar segera lekas dihisab, mereka semuanya kebingungan, mereka satu demi satu mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Yang mana kita tahu kita sudah berpindah sekarang ke tempat yang lain yaitu pembahasan asy-syafa'ah. Mereka semua mencari syafaat. Disebutkan dalam suatu hadis yang sangat panjang hadisnya para jamaah sekalian, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidun nas yaumil qiyamah." Aku adalah tuannya seluruh manusia kelak di hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalik? Apakah kalian tahu kenapa bisa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yajma'ullahu an-nasa al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid." Kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia dari yang awal dan yang terakhir di satu tempat. Ya. Yang mana di situ semuanya akan mendengar dan semuanya akan melihat. Matahari akan didekatkan. Fayablughu an-nas minal ghammi wal karb. Akhirnya manusia ketakutan, bingung. Tidak kuat lama-lama ada di sana. Ya, kepikiran hatinya, ya, gimana jamaah? Hari yang sama mereka ditakutkan sudah datang, ada di depan mereka sekarang. Fayaqulun nas ala tarawun ma balagakum. Orang-orang semuanya mengatakan, apakah kalian tidak melihat apa yang sudah kita lihat di hari ini? Ala tandurun man yashfa'u lakum. Apakah kalian tidak mau cari orang yang bisa memberi syafaat? Fayaqulu ba'dun nas li ba'dhin alaikum bi Adam. Mereka satu dengan yang lain bilang, ayo kita pergi ke Adam. Fayatuna Adam. Akhirnya mereka datang ke Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulu lahu. Mereka mengatakan kepada Nabi Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapaknya para manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakanmu dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha fika min ruhi. Dan Allah yang meniupkan ruh langsung kepadamu. Wa amaral malaikata fasajadu laka. Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbik. Tolong bantu kita wahai Adam. Ngomong sama Allah. Semoga cepat dihisab. Ya. Ala tara ila ma nahnu fihi. Apakah engkau tidak lihat gimana keadaan kita sekarang ini? Kocar-kacir ketakutan. Terlalu lama kita sudah berdiri menunggu. Katanya Nabi Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawm. Sungguh Tuhanku pernah marah kepadaku. Marah yang tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan setelahnya. Aku dulu dilarang untuk mendekati pohon itu, namun ternyata aku makan pohon itu, kata Nabi Adam. Nafsi, nafsi, nafsi. Ana tidak bisa bantu, ana hanya bisa urus diri ana sendiri. Kita masing-masing aja, kata Nabi Adam. Ya. Idhabu ila Nuh. Coba kau pergi ke Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka datang ke Nuh alaihissalam. Ya Nuh, ngomong sama Nabi Nuh sama seperti ngomong sama Nabi Adam. Engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus di atas muka bumi. Dan Allah mengatakan engkau sebagai hamba abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Isfa'lana ila rabbik, tolong mintain syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau tidak lihat keadaan kita seperti ini sekarang luntang-lantung tanpa kejelasan. Nabi Nuh juga bilang perkataan yang sama. Aku pernah membuat Allah Subhanahu wa taala marah yang tidak pernah sebelumnya seperti itu dan setelahnya seperti itu. Ya. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi. Karena sungguh aku pernah berdoa, satu doa aku doakan kaumku. Ya. Nabi Nuh itu angkat tangan para jamaah sekalian yang mendoakan kaumnya supaya dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh mungkin merasa salah atas itu para jamaah.
Ya, ana pernah doain jelek kepada kaumku. Itu 950 tahun dakwah ditolak mentah-mentah sama kaumnya, tapi dia merasa salah para jamaah sekalian. Subhanallah. Idhabu ila ghairi, pergi ke yang lain kepada selainku. Ya, coba kata Nabi Nuh alaihissalam, idhabu ila Ibrahim, pergi ke Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya mereka datang ke Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, anta Nabiullah wa khaliluh. Engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah Rasulullah, dan juga engkau adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala dari penduduk bumi. Isfa'lana ila rabbik, tolong mintain syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tara ila ma nahnu fih. Tidaklah engkau lihat gimana keadaan kita sekarang. Nabi Ibrahim juga pernah bilang perkataan yang sama seperti Nabi Adam dan Nabi Nuh. Allah sudah marah kepadaku, marah yang tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan setelahnya. Karena aku pernah berbohong 3 kali. Berapa kali bohong? 3 kali. Kita berapa kali bohong? Wallahu a'lam. Dari saking banyaknya. Anak pernah berbohong katanya Nabi Ibrahim 3 kali. Ya, nafsi, nafsi, nafsi. Ya, kita sendiri-sendiri anak tidak bisa bantu. Bayangkan jemaah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasihnya Allah bilang nafsi, nafsi, anak tidak bisa bantu, kita sendiri-sendirinya. Pergi ke yang lain, coba pergi ke Musa. Datang ke Musa, Nabi Musa ditanya, tolong wahai cari syafaat dan lain sebagainya. Nabi Musa bilang, Allah pernah marah kepadaku, marah yang tidak pernah seperti itu sebelumnya dan setelahnya. Kenapa? Kata Nabi Musa, ana dulu pernah bunuh seseorang. Ya, yang mana aku tidak pernah diperintahkan untuk membunuhnya. Kita tahu ceritanya Nabi Musa mukul satu orang tidak sengaja, atau orangnya mati, para jamaah sekalian. Ya, dia ngerasa salah di situ. Allah marah sama ana, jangan minta sama ana malu meminta itu sama Allah Subhanahu wa taala. Idhabu ila ghairi, pergi ke yang lain aja. Coba ke Isa ibnu Maryam. Akhirnya datang ke Nabi Isa ibnu Maryam. Katanya orang-orang, ya Isa anta Rasulullah. Engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, wa kalimathu, dan engkau adalah kalimat Allah yang Allah lontarkan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruhnya yang Allah tiupkan kepada rahimnya Maryam, wa kalimatun nas wa kallamtan nas fil mahdi sabiyya, dan engkau dulu pernah saat engkau masih bayi engkau sudah bisa berbicara sama orang. Isfa'lana, tolong mintakan syafaat untuk kita. Ala tara ila ma nahnu fih, tidaklah engkau lihat keadaan kita sekarang? Nabi Isa bilang hal yang sama. Allah pernah marah kepadaku, marah yang tidak pernah setelahnya dan sebelumnya seperti itu. Tapi di sini kata Rasulullah, Nabi Isa tidak sebutkan apa dosanya. Nabi Adam menyebutkan, Nabi Nuh menyebutkan, Nabi Ibrahim menyebutkan, Nabi Musa menyebutkan alasannya. Nabi Isa tidak menyebutkan alasannya. Sendiri-sendiri kata Nabi Isa, idhabu ila Muhammad, coba pergi ke Muhammad. Fayatuna Muhammadan. Akhirnya mereka kelak akan mendatangi Muhammad. Ini Nabi Muhammad, Rasulullah cerita. Akan datang kepada Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa khataman nabiyyin. Engkau adalah Rasul dan penutupnya para Nabi dan Rasul. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang sebelumnya dan yang setelahnya. Isfa' lana ila rabbik. Tolong, mintakanlah syafaat. Ya, beri kami syafaat. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah engkau melihat keadaan kita seperti ini? Kata Rasulullah, fa antaliku. Lalu aku pergi, kata Rasulullah SAW, fa ati tahtal arsy, aku pergi ke bawahnya arsy, fa aqa'u sajidan li rabbi, lalu aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi. Lalu Allah membukakan kepadaku pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yaftahu ala ahadin qabli, yang Allah tidak pernah buka ini kepada orang sebelumku. Jadi nanti akan ada nama-nama Allah, pujian-pujian untuk Allah yang lain yang sama Allah dikasih tahu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ya Muhammad, ya, nanti Rasulullah SAW sujud dengan sujud yang lama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang nanti akan dibukakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta akan aku beri, wasfa' tu syaffa', ya mintalah syafaat akan aku izinkan kau memberi syafaat. Fa arfa'u ra'si, kata Rasulullah, lalu aku angkat kepalaku, fa aqul, dan aku katakan. Kita lihat para jemaah,
cintanya Rasulullah SAW sama umatnya. Ini sudah keadaan genting para jamaah sekalian. Rasulullah sujud minta syafaat untuk para orang-orang yang datang ini. Saat Allah kasih izin, anak angkat kepala anak, kata Rasulullah. Aku angkat kepalaku, langsung yang keluar dari mulutnya Rasulullah, ummati ya Rabb ya Allah, umatku ya Allah. Ummati ya Rabb ya Allah, umatku ya Allah. Ummati ya Rabb ya Allah, umatku ya Allah. 3 kali para jamaah sekalian. Fayuqal, lalu dikatakan, ya Muhammad, masukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan masukkan ya sebagian dari umatku yang akan tidak dihisab, ya, masukkan langsung ke surga. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada nanti dari umatnya Nabi Muhammad yang langsung masuk surga tanpa hisab. Masukkan dari pintu Al-Aiman, dari pintu-pintu surga Al-Aiman yang paling kanan. Wa hum syuraka'un nas fima siwa dzalika minal abwab. Ya. Nanti ada ya gerombolan-gerombolan orang yang akan masuk ke sana. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, asy-syafa'ah. Ini dikenal dengan hadis asy-syafa'ah. Ya. Kita semua hanya bisa kelak diberi syafaat oleh orang yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Jadi tidak bisa sembarangan orang minta syafaat sama orang. Ya, minta ke kiai atau minta sama ustadz, minta sama habib, tidak bisa. Syafaat itu nanti setelah Rasulullah diizinkan oleh Allah, baru Rasulullah bisa bantu memberi syafaat. Dan itu jenis syafaat yang pertama, syafaatul uzma. Ya, syafaat yang terbesar dari Rasulullah SAW saat Rasulullah membantu ya, umatnya agar bisa segera dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikenal oleh kita selama ini yang namanya maqaman mahmudan. Doa setelah adzan apa? Wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Ya, berikan kepada Nabi Muhammad yang namanya maqaman mahmudan. Ini namanya maqaman mahmudan. Ya, syafaat secara umum ya, kepada orang-orang agar segera dihisab. Dan yang kedua, maqaman mahmudan juga syafaat kepada para ahli surga agar bisa segera masuk surga. Kata Rasulullah SAW, ati babal jannah, aku akan datangkan surga, aku akan datang ke pintu surga kelak di hari kiamat, fa astaftih, dan aku akan minta untuk dibukakan pintu surga, aku akan ketok pintu surga itu. Fayaqulul khazin, dan orang yang menjaga surga atau malaikat yang menjaga surga itu akan bertanya, man anta, siapa kamu? Fa aqulu Muhammad, aku bilang aku adalah Muhammad. Apa yang dikatakan sama penjaga surga? Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Sungguh aku diperintahkan agar tidak membuka surga ini sebelum diketuk olehmu. Allah yang perintahin para jamaah. Rasulullah SAW yang akan pertama mengetuk surga dan tidak boleh dibuka sebelum Rasulullah SAW yang ngetuk. Ini syafaat yang kedua dari maqaman mahmud dan syafaatul uzman. Dan yang ketiga syafaatuhu li ammihi Abu Talib fi takhfifil adab. Dan syafaat yang ketiga dari syafaat ya, maqaman mahmudan ini yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib. Kata Rasulullah SAW, huwa fi dhahdhahin min nar. Ya, dia akan ada di neraka yang cetek. Ya, dhahdhah itu para jamaah sekalian, kalau kita lewat di kali yang airnya cetek gitu, kita injak kaki kita kena sedikit. Ya, tidak sampai ke mata kaki atau tidak sampai ke lutut ya airnya, tapi ya becek-becek begitu, ya, basah kaki kita. Itu artinya dhahdhah itu sebenarnya. Dan Rasulullah mengatakan wa fi dhahdhahim min nar, dia ada di tempat cetek di neraka ya. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar.
Kalau bukan karena ana, kata Rasulullah, dia ada di neraka yang paling dalam. Dan dijelaskan lagi di hadis yang lain bahwasanya Abu Thalib itu azabnya adalah larajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan. Seseorang yang akan diletakkan di dua kakinya itu dua bara api dari neraka. Fayaghli minhuma dimaghuh, yang mana otaknya akan mendidih. Itu yang paling ringan para jamaah sekalian. Ya. Dan itu azabnya Abu Thalib, yang mana kata Rasulullah kalau bukan karena syafaatku dia ada di neraka yang paling dalam. Yang mana ini ditanyakan oleh Al-Abbas, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ini keponakannya, ini pamannya tanya. Terus gimana dengan saudaraku itu Abu Thalib? Gimana dengan pamanmu Abu Thalib? Dia yang luar biasa mendidik kamu, biaya hidup kamu, jaga kamu, bela kamu, luar biasa. Masa tidak ada gunanya? Langsung sama Rasulullah dijawab, ada gunanya. Dia ada di neraka yang paling cetek, yang paling rendah, yang paling gampang, yang paling atas istilahnya. Ya itu tadi, kakinya menginjak neraka jahanam yang membuat apa? Mendidih otaknya. Adapun syafaat yang kedua disebutkan bahwasanya syafaat secara umum ya untuk Nabi dan untuk yang lain. Ya, sebagaimana banyak hadis-hadis bahwasanya nanti kelak orang mukmin yang masuk surga itu bisa membantu ya keluarganya untuk masuk surga ya. Panjang pembahasan masalah syafaat. Dan setelah itu para jamaah sekalian masih ada yang namanya nasyris suhuf, pembagian buku amalan, catatan-catatan amalan. Dan masih ada lagi yang setelahnya al-hisab. Itu amalannya dicek satu-satu, apakah sudah benar amalannya, apa ada yang tidak tertulis atau ada yang tidak dilakukan tapi ditulis sama malaikat, sama Allah akan ditanya. Ya, disuruh baca sama Allah, silahkan dicek. Adzalamaka, apakah yang aku utus untuk mencatat amalanmu ini mendolimimu? Coba dicek di situ. Tidak ya Allah, nanti akan dijawab tidak ya Allah. Betul semua yang ditulis, lengkap semua ada di sini. Dan baru setelah itu, ya, setelah dihisab, ya, baru amalannya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita kenal itu namanya adalah al-mizan, penimbangan amalan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal waznu yauma idzinil haq. Wazan penimbangan amalan itu benar adanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakun, akan ada yang namanya penimbangan amalan. Mungkin ada orang yang banyak amalannya, sebagaimana hadis yang masyhur. Ya, ada orang-orang yang didatangkan catatan amalannya digulung-gulung, ada 99 sijillah, 99 gulungan. Satu gulungan panjangnya sejauh mata memandang dan isinya semuanya dosa. Tersisa satu. Ini orang ini ngerasa habis. Ana tamat riwayat ana. Tidak mungkin masuk surga. Tapi kata Allah SWT, tunggu dulu. Kamu jangan putus asa dulu. Masih ada satu lagi belum diangkut ini. Dikasih lihat 99 itu dosa semua. Dan dia akui dosanya. Betul. Sisa satu. Ada kalimat la ilaha illallah. Disuruh taruh sama Allah, letakkan kalimat la ilaha illallah. Ini 99 ini para jamaah, yang satunya sepanjang mata memandang, itu dikumpulkan jadi satu, kena satu, ada kalimat la ilaha illallah. Ikhlas dikatakan dalam hati seseorang hamba. Dan dia datangkan konsekuensinya semua, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat para jamaah sekalian, kalah yang 99 itu. Jadi banyak orang tanya, kalau sudah dihisab ngapain masih ditimbang? Iya, hisab itu untuk ngasih lihat amalannya. Benar amalannya ini? Betul? Iya? Oh ya betul ya Allah, betul. Sebagaimana hadis yang masyhur. Seorang mukmin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afa'alta kadza wa kadza, betul kamu melakukan ini dan itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, betul aku berbuat ini dan itu, betul.
Afal kata ini kalau amalan yang ini gimana betul? Dia temui seluruh amalannya di situ, ada semua, benar semua. Ya. Sampai orang ini merasa dirinya akan binasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad satartuha 'alaika fid dunya. Aku sudah tutupi dosa-dosamu dulu di dunia. Aku tutupi dosa-dosamu dulu di hadapan kawan-kawanmu, di hadapan istrimu dan anak-anakmu. Ya. Meskipun kau adalah pendosa, suka bikin dosa, tapi ana tutupi itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa inni aghfirha lakal yaum, dan sekarang aku ampuni dosamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu artinya al-hisab. Saat sama Allah ditanya, betul ini amalannya ya. Tapi nanti ada lagi namanya al-mizan. Amalannya betul. Seperti itu, tapi berbobot atau tidak. Ada orang datang naik haji, umroh, zikir, sholat, tapi tidak dilakukan secara ikhlas. Apa jadinya para jamaah sekalian amalannya? Apa jadinya para jamaah sekalian? Nol saat ditimbang, tidak berbobot apa-apa. Baru setelah itu para jamaah sekalian ada yang namanya telaga al-haud. Ya, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah telaga ada yang namanya as-sirat. Jisr, jembatan yang Allah letakkan di antara dua punggung neraka jahanam. Baru setelah itu ada yang namanya surga dan neraka. Ingin Anda bahas sebenarnya satu-satu para jamaah sekalian. Ya, bagaimana di alam barzah, bagaimana fitnah kubur secara rinci, bagaimana telaga, bagaimana al-mizan dan lain sebagainya. Cuman waktu yang sangat sempit. Ya, mungkin suatu saat nanti bisa berjumpa lagi untuk membahas ini semua. Itu yang bisa Anda sampaikan para jamaah sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.